Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini biarlah kita datang penuh dengan rasa ucapan syukur. Biar Tuhan, berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kita. Dan kita siapkan sore hari ini, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat segala anugerah yang sudah Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami, jiwa kami, Tuhan kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah Engkau bertahta atas setiap hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan, dan kami siap untuk boleh memuliakan, memuji nama Tuhan lebih lagi. Dengan penuh hati yang mengucap syukur. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Engkau layak dipuji Tuhan. Besar nama-Mu, kekal kuasa-Mu. Haleluya. Dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpuji
Tuhan, di dalam-Mu kami aman, sebab Engkaulah perisai hidup kami. Haleluya. Hey, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Terima kasih. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Haleluya. Kami berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. kami berjalan. Haleluya. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai. Haleluya. Tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Dan berjalan di dalam Engkau ada kekuatan yang baru yang Kau nyatakan atas kami. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan tentang apa nilai arti hidup kami di hadapan-Mu. Kami temukan hidup kami sungguh berharga di mata-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan sore hari ini memberikan hati, pikiran, jiwa kami Tuhan
lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab salib-Mu yang mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Lebih sungguh lagi katakan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Apa arti hidup kami ya Tuhan? bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidup
bersama. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Lebih sungguh lagi katakan kasih karunia-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu. Haleluya. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik Kau sediakan Tuhan, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih sungguh lagi nyatakan ucapan syukurmu. Haleluya. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Kami bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku yang telah memberikan bersyukur. Engkau berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terbaik, Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Terima kasih Tuhan. haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami percaya Tuhan, seperti nyanyian ini mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang terbaik. Engkau juga memberikan kepada kami yang terbaik. Kami bersyukur kalau kami umat-Mu adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Bapa, sore hari ini kami siap kembali untuk belajar di kebenaran firman. Kami mohon ya Roh Kudus, hadirlah untuk mengajar kami, baik kami yang di gereja, maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami saat ini sedang beribadah bersama Tuhan. Pakai hamba-Mu, kuasai, supaya setiap firman yang hamba sampaikan adalah firman yang dari Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang terus merubah hidup kami untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, bertambah di dalam Tuhan. Jemaat yang layak dan berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita masih terus belajar tentang perkataan. Ada kuasa di dalam perkataan. Dan sore ini PA saya beri judul berkat terbesar kedua. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa disebut kedua? Kalau kedua berarti ada yang pertama, benar. Nanti kita akan belajar bagaimana dan kita semua perlu mendapat berkat secara lengkap dalam hidup kita. Baik yang terbesar pertama, juga terbesar kedua. PA yang lalu kita sudah belajar bahwa perkataan itu amat sangat penting. Dan kita juga sudah belajar bagaimana perkataan-perkataan kita itu menentukan apakah kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, kita mendapat keselamatan, kemudian dalam jalan hidup kita mendapat terobosan-terobosan, mujizat. Dan sebaliknya, kalau perkataan kita itu kita tidak atur dengan baik, maka perkataan kita bisa membawa kita kepada kekalahan, kegagalan, kehancuran, bahkan sampai kepada yang namanya kebinasaan. Namun memang kita harus mengerti dan juga menyadari bahwa mulut atau apa yang kita katakan itu tentu tidak muncul dengan sendirinya. Tidak otomatis kita katakan dengan sendirinya. Kalau itu terjadi berarti kita sedang dalam kondisi tidak atau mungkin semacam gila begitu. Kita ngerompeng sendiri, kemudian kita berkata-kata yang kalau kita ditanya, kenapa kamu berkata seperti itu, saya tidak tahu. Jadi semacam jadi orang gila. Tapi kalau kita normal, kita sadar, kalau kita dalam kondisi di mana setiap kita itu bisa mengendalikan diri kita, maka perkataan kita itu pasti ada yang mengendalikan, artinya sumber. Kenapa kita sampai berkata A atau B? Itu ada yang mengendalikan atau yang menyampaikan, yang menjadi pengendali. Maka kalau kita baca dalam kitab Yakobus pasal 3, ayat 9 dan 10, di sana kita menemukan bagaimana di mulut yang satu ini, kita bisa saja menyampaikan berkat-berkat melalui mulut kita. Tapi sebaliknya, di mulut kita yang sama ini, kita bisa menyampaikan kutuk, perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang menghancurkan. Karena memang mulut atau apa yang kita katakan melalui mulut kita ini, tentu dipengaruhi oleh siapa yang mengendalikan. Dan minggu lalu kita atau PA yang lalu kita sudah belajar. Saya ingin mengulang sedikit sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini. Kita ingat di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 17, tolong dibacakan.
Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Pada waktu Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, "Aku ini siapa menurut kamu?" Kemudian Simon Petrus menjawab dengan tegas, "Engkau adalah Anak Allah yang hidup, Mesias." Ini sebuah pernyataan ilahi. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon Petrus bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Kita perlu supaya kita punya perkataan-perkataan yang hanya sekedar biasa, tapi betul-betul perkataan ilahi, maka kita perlu membiarkan diri kita dikuasai oleh Allah Bapa di sini. Dikatakan Allah Bapa dalam ayat yang ke-17 dikatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya umat Allah. Terus hidup kita dikontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga juga melalui kata-kata kita, keluar hal-hal yang ilahi. Keluar hal-hal yang memberkati. Tetapi ternyata Simon Petrus yang sama, tidak terlalu lama kalau kita pelajari. Dia mengatakan sebenarnya kelihatannya secara manusia adalah perkataan yang baik. Kita bisa baca dalam Matius 16 ayat 22 dan 23 dikatakan. Tetapi Petrus menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Hanya dalam selang waktu yang memang di dalam Alkitab, khususnya Injil Matius 16 tidak dijelaskan berapa lama, tapi saya yakin tidak terlalu lama, karena setelah itu Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menderita, harus memikul salib, dan itu adalah kehendak Tuhan atau kehendak Allah bagi dia. Petrus yang sama, karena dia memang tipe seorang yang spontan, sangat responsif. Itu kelebihannya. Tapi kadang-kadang, nah ini kelemahan, kadang-kadang orang yang responsif, cepat berkata, itu ngomong dulu, mikirnya kemudian. Nah ini model Petrus seperti ini. Waktu itu Petrus langsung menegur karena waduh, menurut pikiran Petrus kan, kalau Tuhan Yesus harus mati seperti itu, menderita seperti itu, jangan. Makanya dia berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Wah, ini kan sebuah perkataan yang kelihatannya baik. Kalau misalnya ada seseorang datang kepada kita, dia mengeluhkan, "Aduh nanti gimana ya kalau aku harus ke sini melayani, nanti harus menderita, mengalami." Lalu kita mungkin berkata, "Jangan, enggak akan mengalami penderitaan, enggak akan mengalami kesulitan." Kan ini sebuah perkataan yang kelihatannya membangun. Tapi ternyata kita belajar, ini bukan perkataan yang baik, yang benar. Khususnya untuk Tuhan Yesus waktu itu. Di dalam ayat 23 ada katakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Wah, mungkin Petrus sendiri kaget Bapak Ibu. Saya tidak bisa membayangkan. Waktu Petrus dengan rasa bangga, dia merasa
ingin melindungi Tuhannya supaya tidak mengalami hal yang buruk. Malah dikatai sama Tuhan, hanyalah iblis. Dikatakan, karena engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, pikiran kita bisa dipengaruhi oleh iblis. Sehingga apa yang kita katakan, walaupun mungkin kelihatannya baik, tapi itu bukan perkataan yang benar. Bukan perkataan yang Tuhan kehendaki. Itu terjadi dengan murid Tuhan Yesus yang namanya Simon Petrus. Maka kita juga sebagai orang-orang percaya, bagi kita yang berkata-kata, janganlah hanya sekedar berpikir kalau kata-kata itu baik, itu dari Tuhan. Ternyata dalam kasus-kasus tertentu, belum tentu seperti itu. Seperti misalnya Rasul Paulus, dia begitu yakin panggilan dan arah hidupnya bahwa dia harus ke Yerusalem. Dan dia tahu pada waktu dia di Yerusalem, dia akan menghadapi berbagai macam penderitaan, ditawan. Itu rencana Tuhan. Kan ini rencana yang kelihatannya buruk. Pada waktu jemaat mendengarkan nubuatan dari Nabi Agabus tentang Paulus yang akan terjadi. Jemaat bilang, jangan pergi ke Yerusalem. Bukankah ini sebuah perkataan-perkataan yang baik? Menghalangi, mendorong supaya tidak terjadi kesulitan-kesulitan. Tapi ternyata itu bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi iblis pun bisa menguasai pikiran kita yang membuat kita mengatakan perkataan-perkataan yang mungkin kalimatnya baik, tapi itu bukan yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kita perlu betul-betul mengontrol, menguasai diri kita. Siapa yang mengendalikan kita? Karena memang iblis pun itu bisa memberikan perkataan-perkataan yang baik. Saya teringat pernah ada satu orang yang kerasukan roh jahat. Waktu itu keluarganya bingung. Karena apa? Karena orang ini kalau disebut kerasukan roh jahat, tapi kok apa yang dikatakan itu baik. Pada waktu dilayani, dia bisa mengatakan firman Tuhan. Iblis atau roh jahat, sehingga sampai keluarganya berpikir, ini mungkin bukan rasukan roh jahat. Lalu bahkan dia bisa, waktu kita ajak tim yang melepaskan itu, menyanyikan nyanyian-nyanyian penyembahan. Orang ini juga ikut menyembah Tuhan sepertinya, karena kata-katanya seperti itu. Bahkan waktu kita berbahasa roh, dia juga ikut berbahasa roh. Sampai ya orang-orang yang awam dengan yang namanya roh-roh ini menganggap, wah ini bukan roh setan, ini bukan roh jahat ini. Padahal sebenarnya begitu. Sebenarnya adalah roh jahat. Karena firman Tuhan sendiri juga berkata bahwa setan itu bisa datang menampakkan diri seperti malaikat terang. Baik. Termasuk dalam berkata-kata. Maka kalau kita mendengar perkataan-perkataan nubuat misalnya, ya kan. Salah satu karunia yang sangat mudah untuk dimanipulasi atau disesatkan atau dibuat-buat itu adalah karunia nubuat. Seseorang bernubuat itu bisa sumbernya dari Tuhan, Roh Kudus. Tapi juga bisa iblis kalau tidak hati-hati.
Seperti yang terjadi dengan Petrus ini. Kalau bisa disebutkan, Petrus sedang bernubuat, memberikan kata-kata menghibur, membangun kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Wah, baik kan? Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Penderitaan, kematian. Tapi ternyata iblis yang menyampaikan. Maka kita juga memang, kalau kita sedang mendengar perkataan nubuat, tentu kita juga harus perlu menguji apakah ini dari Tuhan atau dari yang lain. Karena kita sendiri bisa membuat-buat. Makanya sering disebut lu buat, dibuat-buat. Lalu Petrus yang sama, meskipun dia rasul, dia murid, dia pernah berkata-kata tapi sumbernya dirinya sendiri. Kita bisa baca di dalam Matius 26 ayat 34-35. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu, kita lihat waktu Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok. Ini kan perkataan Tuhan. Wah, Petrus memang dia seorang yang sangat loyal, ya kan. Dia sangat betul-betul istilahnya di luaran itu Tuhan itu segala-galanya. Karena itu dibuktikan. Sehingga waktu Tuhan berkata, kamu ini mesti nanti akan menyangkal. Petrus berkata, enggak. Bahkan dalam ayat 35 dikatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Wah, sebuah perkataan bukan yang begitu kelihatan baik. Aku tak akan menyangkal engkau. Bahkan semua murid-murid juga melakukan hal yang sama. Tapi faktanya, karena itu dari emosional sendiri, dari pikiran sendiri, tidak terjadi buktinya. Pada waktu Tuhan Yesus salib, semua murid-muridnya semburat, termasuk Petrus. Betul-betul terjadi. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi diri kita sendiri juga bisa menjadi sumber apa yang kita katakan. Boleh dikatakan secara umum atau mayoritas. Kenapa kita bisa berkata-kata? Itu biasanya pada umumnya karena inisiatif pikiran kita. Walaupun pikiran kita itu bisa dipengaruhi berbagai macam hal. Atau lingkungan dan sebagainya. Entah itu karena apa yang kita alami, sifat kita, temperamen kita, seperti itu. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa Simon Petrus waktu itu bukan hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri dalam berkata. Pada waktu setelah kepenuhan Roh Kudus, sejak hari Pantekosta dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus menjadi Petrus yang berbeda. Kalau tadinya dia begitu labil, tidak stabil, kadang bisa dikuasai oleh Tuhan, kadang bisa iblis, bisa diri sendiri. Tapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, setelah dia dibaptis dengan Roh Kudus, cara berkatanya, apa yang dikatakan berbeda sekali. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 8 dan 12. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Waktu Roh Kudus memenuhi Petrus, Petrus yang sama yang tadinya begitu penakut walaupun juga pemberani, menyangkal Tuhan Yesus,
mundur dari pelayanan, begitu labil, tapi setelah dia dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, cara hidupnya, cara berkatanya berbeda. Dia berani, bahkan di tengah-tengah dia diperhadapkan pada pengadilan agama, dia bisa berani bersaksi dengan berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dipenuhi Roh Kudus itu begitu penting sekali. Maka kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi. Kadang-kadang kita semua, ya kan, kalau disuruh bersaksi, ayo kita bersaksi. Beritahu saudaramu, temanmu. Kita seringkali berkata, aduh saya nggak bisa, apa yang harus saya katakan? Nanti gimana kalau begini? Kalau begitu bagaimana? Macam-macam alasannya. Memang kalau hanya dengan mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mungkin. Disinilah pentingnya kita dikuasai Roh Kudus. Seperti Petrus. Petrus yang begitu penakut tadinya ya kan. Sampai di depan anak kecil pun dia sumpah-sumpah bilang aku gak kenal. Begitu labil. Tapi dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Perkataannya penuh dengan kuasa. Perkataannya penuh dengan keberanian. Karena Roh Kudus. Kita juga bisa lihat contoh yang lain berkaitan dengan Simon Petrus ini. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Petrus perkataannya bukan hanya perkataan yang berani, perkataan yang kuat, tapi perkataannya mengandung kuasa yang menyembuhkan. Pada waktu Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, ketemu seorang yang lumpuh. Orang ini minta-minta. Petrus berkata, dikatakan emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepada. Lalu dia berkata, demi nama Yesus Kristus, berjalanlah engkau. Dan langsung berjalan. Perkataan mujizat. Perkataan kita adalah perkataan yang bisa menyembuhkan. Perkataan kita adalah perkataan yang bisa menghasilkan terobosan-terobosan. Karena Roh Kudus yang memenuhi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita itu harus mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Supaya dalam hidup kita, ya contohnya tadi itu Petrus. Petrus yang lama dengan Petrus yang baru sangat bertolak belakang. Walaupun memang di satu sisi Petrus yang lama, dia begitu spontan, kadang-kadang terlihat berani. Tapi faktanya pada waktu tertentu dia begitu takut, dia begitu labil. Tapi waktu dia dipenuhi, dia mengalami baptisan Roh Kudus bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Di dalam hari Pantekosta yang dikisahkan dalam Kisah Rasul. Petrus menjadi pribadi yang berbeda. Petrus menjadi pribadi yang begitu berani. Petrus yang begitu kuat dan penuh dengan kuasa. Termasuk di dalam perkataannya. Maka mari Bapak Ibu kita perlu
mencari dan mendapatkan pengalaman baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat lanjutannya. Bagaimana, kenapa baptisan Roh Kudus itu penting sekali. Sebelum itu kita akan lihat ini Bapak Ibu. Baptisan Roh Kudus adalah baptisan yang penting. Karena apa? Karena terkait dengan berkat. Atau bisa dikatakan anugerah. Kita harus tahu, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu ada banyak berkat. Nah kadang-kadang orang itu mencari berkat-berkat yang bukan justru yang terbesar. Misalnya, kenapa kamu mau jadi Kristen? Oh, supaya saya yang sakit sembuh. Bukan berarti itu tidak baik. Tapi itu bukan berkat terbesar. Yang lain carinya apa? Wah, supaya saya sukses. Berkat-berkat yang sebenarnya itu adalah boleh dikatakan bonus-bonus yang sifatnya sementara. Yang hanya ya kita nikmati dalam waktu-waktu yang pendek. Di dalam Tuhan kita harus tahu ada berkat terbesar. Ada 2 berkat terbesar yang perlu Bapak Ibu tahu dan kita mengerti. Dan biarlah ini membuat kita menjadi orang-orang yang suka bersyukur, berterima kasih. Karena kita sudah mendapat berkat yang terbesar dibandingkan dengan yang lain. Sekali lagi kita punya seringkali pemahaman yang salah berkaitan dengan berkat. Sehingga kenapa banyak orang Kristen tidak bisa bersyukur. Tidak bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena dipikir, karena dia menganggap, oh saya belum diberkati. Kenapa kok belum diberkati? Lah saya tetap miskin kok Pak. Saya tetap gak bisa naik karir saya. Kan berarti saya belum diberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya memberitahu sesuai dengan Alkitab. Berkat terbesar itu ada 2. Yang pertama ini. Berkat terbesar pertama itu adalah keselamatan. Dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tuhan Yesus dengan sengaja membandingkan. Kita memang akan menjadi lebih mudah. Kadang-kadang sesuatu itu kita anggap berharga, tidak berharga. Pada waktu kita mulai membandingkan. Kalau ada bandingannya, itu kita bisa menjadi lebih jelas. Atau mengkontraskan. Terang misalnya. Itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita anggap menjadi tidak luar biasa. Kenapa? Karena terang kan biasa. Padahal coba kalau kita harus hidup dalam kegelapan. Waduh. Hal berharga dibandingkan, dikontraskan. Menjadi lebih kuat. Coba kita perhatikan. Bukan hanya sekarang ya. Sejak zaman Tuhan Yesus. Apa yang terbesar menurut manusia? Itu sama, tidak pernah berubah. Manusia berdosa punya satu pemahaman yang sama berkaitan dengan apa yang terbesar, terhebat, yaitu dunia dengan segala isinya. Makanya tidak heran, apalagi zaman sekarang, kalau orang bicara sukses, itu selalu dikaitkan dengan materi. Dunia kita adalah dunia materialisme. Semua dikaitkan dengan materi. Kaya, ya kan, berprestasi, populer, itu semua materi. Dunia, kalau seseorang, wah, bisa memperoleh seluruh dunia, wah ini loh, yang namanya terbesar. Dan kita harus akui itulah hidup kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Dan mungkin kita ada salah satu di dalamnya.
Sehingga tidak heran semua apa saja yang kita punya, kita habiskan untuk apa? Dunia. Coba kita kerja setiap hari, Bapak Ibu. Banting tulang. Saya pernah mendengar ada seorang bapak, dia bilang begini, dan memang dia orang kaya. Sekarang kaya raya. Dia bilang, saya itu kalau kerja Pak, sudah enggak kenal waktu. Waktu merintis pekerjaan apalagi. Saya jualan, bangun jam berapa dia bilang. Jam 3 pagi. Terus mulai buka jualan. Ke sana kemari. Pulang sampai rumah. Jam 12 malam. Tidur cuma 3 jam. Gak sampai. Bangun lagi. Terus. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sekarang dia memilih untuk beribadah secara online. Saya tanya, kenapa kamu tidak onsite lagi? Padahal pandemi sudah selesai. Oh Pak, maaf. Saya tidak ada waktu untuk kebaktian. Kerjaan saya itu tiap hari. Karena dia mengerjakan, apalagi kalau ada pesanan, dia bilang, aduh minggu. Sehingga ya, supaya saya juga bisa tetap ke gereja, ya caranya online. Sambil kerja, sambil dengar firman, sambil ikut nyanyi. Semua orang mengerahkan hal seperti ini. Tuhan bilang apa? Di mata Tuhan, dunia enggak ada artinya dibandingkan apa? Keselamatan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan ganti nyawanya? Dunia kita, walaupun kita mendapat seluruh dunia, pada waktu kita mati, semua kita tinggalkan. Oke lah untuk keturunan kita mereka suka, tapi bagi diri kita tidak ada artinya. Kita tidak bisa bawa, walaupun kita punya emas sekian ton mungkin. Waktu kita mati kita bawa masuk peti mati, gak terbawa. Gak ada. Tapi selamat itu kekal selama-lamanya. Maka Bapak Ibu, janganlah kita merasa kalau kita belum diberkati dalam tanda kutip. Ya tadi itu, mendapat karir yang meningkat dan macam-macam yang lain. Lalu kita berkata, saya belum diberkati Pak. Saya bukan orang yang diberkati. Salah Bapak Ibu. Saya harap sore ini Tuhan memberikan kita pemahaman baru. Kalau kita punya pemahaman yang salah. Kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya sudah selamat. Itu kita sudah mendapat berkat yang terbesar. Karena sekali lagi, semua yang di dunia ini, kalau itu yang kita kejar, bahkan Paulus sendiri bilang dalam 1 Korintus pasal 15, kalau dalam hidup ini kamu hanya pengharapannya untuk hal-hal yang sifatnya hidup di ini saja, bukan kebangkitan kedua atau kebangkitan bersama Yesus, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kalau orang Kristen hanya mencari berkat-berkat yang sifatnya sementara, kita itu orang malang. Kalau saudara mau kaya, ke Gunung Kawi bisa. Kalau mau ini, kemana bisa. Tapi dunia tidak bisa memberi yang namanya keselamatan. Ini berkat terbesar. Tapi saya sebut pertama. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada berkat terbesar kedua. Ada 2 berkat terbesar. Dan ini disediakan Tuhan untuk kita. Berkat besar kedua. Terbesar kedua. Di dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut second blessing. Apa? Baptisan Roh Kudus. Itu berkat besar, terbesar kedua. Nanti kita akan lihat. Karena tanpa baptisan Roh Kudus, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak bisa maksimal dalam mengikut dan melayani Tuhan. Dan tentunya ini dampaknya adalah hal yang sifatnya kekal.
Karena berkaitan dengan jiwa-jiwa, hal-hal surgawi. Dan berkat terbesar kedua itu adalah pengalaman baptisan kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan begitu. Maka mari Bapak Ibu kita mau dapatkan. Oke, kalau Bapak Ibu berkata saya sudah dapat berkat terbesar pertama, selamat. Tapi kita perlu mendapat berkat terbesar yang kedua. Baptisan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Ini berkat terbesar. Kita akan lihat kenapa baptisan Roh Kudus itu berkat terbesar. Kedua atau hal yang berbeda dengan keselamatan. Karena memang harus diakui ada juga pengajaran bahwa yang namanya selamat itu satu paket dengan yang namanya baptisan Roh Kudus. Jadi kalau orang selamat otomatis dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi Alkitab mengajarkan ini adalah hal yang berbeda. Kita akan belajar. Yang pertama kita lihat pengertian baptisan Roh Kudus itu sendiri. Ada dua pengertian yang ditulis Alkitab mengenai baptisan Roh Kudus. Yang pertama, Bapak Ibu, kita mengalami juga, ini bukan baptisan air. Baptisan Roh Kudus dengan pengertian seseorang dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Nah, ini adalah baptisan keselamatan tadi, baptisan Roh Kudus yang membuat kita diselamatkan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 bisa tolong dibacakan, memang tidak saya cantumkan di sini. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Iya, jadi waktu saudara dan saya selamat, Roh Kudus inilah yang mengerjakan keselamatan itu. Kita dilahirkan baru, makanya dalam surat Titus dikatakan baptisan kelahiran baru. Pada waktu Roh Kudus membaptis kita, maka kita dimasukkan menjadi tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, ini baptisan oleh Roh Kudus. Dan ini kita alami waktu kita selamat. Karena sekali lagi saudara dan saya nggak mungkin selamat oleh usaha kita, pekerjaan kita. Seseorang diselamatkan itu adalah karya dari Tuhan, karya Roh Kudus. Roh Kudus membaptis kita, memasukkan kita menjadi bagian dari gereja, menjadi tubuh Kristus, kita selamat. Tapi ada baptisan Roh Kudus yang kedua, yang dimana kita harus alami juga. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1, ayat 5 dan 8, tolong dibacakan. Kisah Rasul 1, ayat 5 dan 8. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini sebuah pengalaman berbeda dengan pengalaman keselamatan. Jadi bukan satu paket. Pengalaman berbeda di mana setiap kita setelah diselamatkan, kita butuh untuk mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus yang membaptis, memasukkan kita dalam Roh Kudus. Makanya kita disebut penuh dengan Roh Kudus. Yang juga disebut baptisan kuasa. Dan itu dibuatkan oleh Tuhan Yesus seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, juga Markus 1 ayat 8. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ia dibaptis Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus.
Tapi hal dibaptis ke dalam Roh Kudus adalah peristiwa khusus. Nah, ini disebut dengan second blessing atau berkat yang kedua. Anugerah yang kedua yang tidak selalu dialami oleh orang percaya. Tidak selalu. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya di dalam Alkitab, khususnya Kisah Para Rasul. Pengalaman orang-orang yang percaya waktu mereka selamat, mereka harus mengalami juga. Paling tidak Kisah Rasul saya catat di sini ada, misalnya Kisah Rasul 2 ayat 38, Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17, ini di Samaria. Lalu Kisah Rasul 10 ayat 44, waktu di Cornelius, waktu mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Lalu juga Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 6, di Efesus bagaimana jemaat Efesus mereka waktu dibaptis, mereka belum penuh dengan Roh Kudus, belum baptisan Roh Kudus. Sehingga waktu Rasul Paulus menumpang tangan, mereka mengalaminya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus tahu, di dalam kelahiran baru, Roh Kuduslah yang bekerja aktif. Sarananya adalah darah penebusan Tuhan Yesus. Hasilnya apa? Kelahiran baru. Jadi seseorang waktu lahir baru, itu memang karya dari Tuhan. Melalui Roh Kudus yang memproses, dan tentunya kita diselamatkan oleh yang namanya kematian Tuhan Yesus. Makanya memang kita juga menjadi jangan salah atau kebacut. Ya, saya pernah mendengar tapi sudah cukup lama. Ada yang mengatakan begini, kalau kamu gak dibaptis Roh Kudus, kamu tidak selamat. Kamu tidak bisa masuk surga. Tidak. Keselamatan itu adalah karena anugerah, di mana Yesus menebus kita. Dan memang Roh Kudus mengerjakan. Dan itu tidak butuh atau tidak diperlukan yang namanya baptisan Roh Kudus. Tapi kita harus tahu bahwa meskipun ini tidak ada pengaruhnya, itu mempengaruhi jalan hidup kita di dunia kita, terutama waktu kita melayani. Tetapi di dalam baptisan Roh, Kristuslah yang bekerja aktif. Sarananya adalah Roh Kudus. Hasilnya adalah mendapatkan kuasa. Faktanya demikian bukan? Seperti yang lalu saya pernah ceritakan. Satu kali ada jemaat yang sedang berdebat dengan temannya yang merupakan anggota gereja lain. Temannya sangat mengatakan bahwa bahasa roh, karunia-karunia Roh Kudus, seperti mujizat, kesembuhan, itu bukan dari Tuhan. Alasannya apa? Karena orang ini bilang, gerejaku tidak ngalami. Kalau gerejaku nggak ngalami berarti kan, apakah gerejaku bukan dari Tuhan? Apa Tuhan tidak adil? Pilih kasih? Bukan. Waktu itu kebetulan saya datang, saya ditanya, saya bilang tidak Pak. Tuhan itu memberikan karunia-karunia kepada semua orang percaya. Termasuk juga di gereja Bapak dan untuk Bapak. Saya bilang. Tapi kenapa Bapak tidak menerima atau mungkin gereja? Karena tidak percaya atau bahkan karena tidak percaya tidak pernah mencari, tidak pernah meminta, tidak pernah ingin mendapatkannya. Sedangkan gereja kami atau mungkin gereja-gereja lain yang bergerak dalam Roh Kudus, begitu haus, begitu terbuka dan rindu tiap kali
Sehingga Roh Kudus memberikan kepenuhannya yang ditandai dengan kuasa. Seperti tadi kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan karena ini penting sekali. Supaya kita betul-betul punya keyakinan yang benar berdasarkan Alkitab. Saya tidak menunjukkan bukti di luar Alkitab. Saya ingin menunjukkan kenapa berkat terbesar itu ada dua. Dan itu berbeda, tidak satu paket. Berkat terbesar yang pertama adalah yang namanya keselamatan. Dan kita harus mencari, mendapatkan berkat terbesar kedua yang namanya baptisan atau kepenuhan Roh Kudus ini. Dalam kitab Kisah Para Rasul, saya menemukan bukti paling tidak 4 bahwa pengalaman keselamatan itu dengan pengalaman baptisan Roh Kudus itu berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, itu berkaitan dengan para murid Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Matius 16, terutama tadi Petrus, dia mengaku Yesus itu Tuhan Mesias. Bukankah ini pengakuan yang menyelamatkan? Dalam kitab Roma pasal 10 dikatakan, orang itu percaya dalam hati, mengaku dengan mulutnya, maka dia diselamatkan. Petrus waktu itu mewakili murid-murid. Dia melakukan ini pengakuan Yesus adalah Mesias anak Allah. Sehingga sejak itulah Petrus dikatakan diberikan kunci kerajaan surga. Makanya nama mereka sudah tercantum, tertulis. Artinya apa? Mereka sudah diselamatkan. Lalu juga setelah kebangkitan, Tuhan Yesus mengembusi murid-muridnya. Kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 21 yang berkata, terimalah Roh Kudus. Namun meskipun sudah nerima, apakah Tuhan Yesus hanya bohong-bohongan berkata terima tapi enggak terima? Pasti terima waktu itu. Tapi kita baca dalam Lukas 24 ayat 49. Coba tolong dibacakan ini. Lukas 24 ayat 49. Setelah kebangkitan, Yesus mengembusi para muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Namun mereka tetap diperintahkan untuk menantikan janji Bapa, yakni diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, jadi kalau kita baca dalam Lukas 24 dikatakan bahwa Tuhan itu menjanjikan kamu tunggu, masih ada janji. Ya, janji dari tempat tinggi. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 betul-betul digenapi. Bapak Ibu, kita bisa lihat pengalaman keselamatan dan pengalaman baptisan Roh Kudus. Itu adalah dua pengalaman yang berbeda. Murid-murid mengalami. Mereka selamat oleh Roh Kudus, tapi mereka justru diminta untuk nunggu. Akhirnya karena mereka percaya, mereka berdoa, kita baca dikatakan mereka berdoa 10 hari. Pada waktu hari Pantekosta, Tuhan genapi dengan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Jadi pengalaman berkat itu ada dua. Yang satu kita dapatkan, yang lain belum tentu kita dapatkan dan harus kita cari, kita minta. Kemudian bukti yang kedua saya tunjukkan dari orang Samaria yang bertobat. Tolong dibacakan Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka,
karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saudara lihat Samaria. Mereka waktu bertobat dibuktikan dengan baptisan air. Ini bukankah baptisan keselamatan? Pasti mereka sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi rasul-rasul tahu mereka belum mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Sehingga diutuslah Yohanes dan Petrus. Lalu waktu mereka doakan tumpang tangan, firman Tuhan mengatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Waktu itu Filipus memberitakan Injil, sehingga banyak orang bertobat, mereka dibaptis. Pasti mereka sudah lahir baru oleh Roh Kudus. Kemudian ternyata mereka belum dikatakan dengan jelas. Roh Kudus belum turun ke atas mereka. Sehingga waktu itu mereka mendoakan Petrus dan Yohanes. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Berkat terbesar. Yang kedua ini perlu kita minta, kita cari, kita dapatkan. Kemudian bukti yang ketiga di dalam Kisah Para Rasul. Itu tentang Rasul Paulus sendiri. Kalau kita baca Kisah Rasul 9 itu waktu Paulus bertobat. Mengalami pengalaman ilahi di mana dia ketemu Yesus. Pasti itulah keselamatan. Tapi dia belum penuh Roh Kudus. Sehingga waktu dia dibawa saat buta untuk didoakan oleh Ananias. Ini dikatakan dalam Kisah Rasul 9 ayat 17. Tolong dibacakan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi Paulus yang sudah selamat, harus didoakan sehingga Ananias berkata supaya engkau dapat melihat lagi, mengalami mujizat kesembuhan, lalu penuh dengan Roh Kudus. Yang keempat, jadi kita lihat Kisah Rasul dalam satu kitab saja, menunjukkan bukti sampai 4 kali. Untuk meyakinkan, kurang apa? Bahwa baptisan Roh Kudus adalah hal yang penting yang harus dicari, diminta. Tapi ini sebuah pengalaman berbeda. Kalau kita lihat dari bukti yang keempat, ini murid-murid di Efesus. Coba tolong dibacakan Kisah Rasul 19 ayat 1-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara lihat, Paulus menemukan beberapa murid di Efesus yang sudah mengalami baptisan Yohanes. Kemudian mereka juga dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Waktu itu Paulus tanya,
apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Mereka belum. Dan waktu Paulus menumpangkan tangan atas mereka, katakan firman Tuhan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Bahkan ditandai dengan berbahasa roh dan nubuat. Jelas sekali Bapak Ibu. Biarlah pemahaman ini membuat kita yakin bahwa Tuhan itu memberikan berkat terbesar dua. Selamat dan baptisan Roh Kudus. Dan kalau kita baca dari 4 bukti, paling tidak kita menemukan 3 dari 4 disebutkan dengan sangat jelas. Tanda dari baptisan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 9, Kisah Rasul pasal 10, kemudian pasal 19, Rasul Paulus sendiri juga. Sehingga boleh dikatakan Bapak Ibu, bahwa tanda awal baptisan Roh Kudus adalah menerima karunia bahasa roh. Bahasa roh. Kenapa bahasa roh? Nah, kita akan belajar di PA yang akan datang. Betapa pentingnya baptisan Roh Kudus dan juga bahasa roh. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, juga mungkin yang di rumah, kalau Bapak Ibu berkenan. Kita nyanyikan nyanyian semua karena anugerahnya. Anugerah Tuhan luar biasa. Kita selamat karena anugerahnya. Juga kita penuh Roh Kudus. Itu juga karena anugerahnya. Karena dengan penuh Roh Kudus, kita akan dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita. Seperti Petrus, meskipun begitu kacau sebelumnya. Punya poin-poin yang sangat negatif. Tapi dia begitu berbeda. Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan ini anugerah. Kita akan menyanyikan semua karena anugerahnya. Oh haleluya Tuhan. Bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikan, bukan karena haleluya, kebaikanku, bukan karena fasilitas. Biar kita percaya anugerah Tuhan. Kita diselamatkan. Kita dipakai Tuhan.
kita dipenuhi Roh Kudus itu anugerahnya. Kelebihanmu bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, ya Tuhan, bila Kau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan berkat terbesar, anugerah terbesar dalam hidup kita. Yang pertama, kita diselamatkan. Yang kedua, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga melalui hidup kita, siapapun, seperti Petrus yang penuh dengan kekurangan, begitu buruk nilai hidupnya sebelum dipenuhi Roh Kudus. Tapi setelah dia mengalami dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Dari hidupnya ada kuasa, ada kemuliaan, memberi dampak yang besar. Bapak Ibu, siapapun kita, latar belakang kita mungkin buruk, tapi kita bisa diubah. Bukan hanya diselamatkan, tapi dipakai Tuhan. Dan itu kuncinya adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Kau sudah ajar kami sebuah kebenaran yang penting. Biarlah setiap kami umat-Mu mengerti, memahami. Bahkan ini menjadi sebuah kebenaran baru mungkin bagi kami. Dan biarlah setiap kami bukan hanya mendapat keselamatan, tapi kami juga mengalami baptisan Roh Kudus-Mu. Kami dipenuhi sehingga hidup kami ada kuasa. Perkataan kami adalah perkataan kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua yang sudah belajar dan beribadah pada malam hari ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071
atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.